Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal ikhwan ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, lan yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum mukminin rahimakumullah, marilah pertama-tama kita semua kula panjenengan mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik, karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, tenaga dan pikiran kita, hati kita yang menjadi lapang tergugah untuk beribadah kepada Allah. Itu semua karena nikmat iman dan Islam kula panjenengan dalam dada kula panjenengan. Ya, kalau tidak ada iman, tiada ada Islam dalam hati kita, mustahil kita akan tergerak hatinya untuk selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena banyak di antara mungkin saudara kita yang di luar sana karena sesuatu dan lain hal, karena sakit ataupun karena suatu karena bepergian begitu, atau mungkin karena kesibukan menjadi tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Kalau yang sakit, kalau yang bepergian mungkin dimaklumi, ya. Tapi kalau yang mukim, tetapi karena sibuk dengan pekerjaannya, dengan kegiatan di kantor ataupun di ladang, itu harusnya jangan seperti itu, karena kewajiban harusnya diutamakan, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dulu kan ngaten sama semuanya. Jadi ketika Jumatan itu, ketika waktu sholat Jumat, orang-orang masih sibuk berdagang. Gitu. Itu umat Islam, para sahabat masih sibuk berdagang. Itu terus turunlah surat, ya, surat Jum'ah itu yang menegaskan ketika ada panggilan untuk sholat Jumat, maka tinggalkanlah dagangan kita, tinggalkanlah kewajiban kita di sawah, di ladang atau dimanapun, ya, kita harus pergi ke Baitullah, ke rumah Allah yaitu masjid untuk beribadah, menunaikan kewajiban kita semuanya. Bahkan Nabi menegaskan, ya, kalau panjenengan 3 kali berturut-turut tidak Jumatan tanpa uzur yang jelas, itu bukan karena sakit, bukan karena bepergian, gitu. Itu berarti kalau panjenengan nauzubillah dicatat sebagai orang munafik begitu. Kalau sakit, kalau bepergian, atau mungkin karena kemana ada virus begitu, dan pemerintah menetapkan memang kita harus di rumah saja ketika beribadah, bekerja di rumah, ya kita harus taat kepada pemerintah juga begitu. Jangan malah ngeyel kita mengadakan dengan pertimbangan sendiri. Nanti kalau ada apa-apa kita akan disalahkan, ya, karena uzurnya bisa berupa sakit, bisa berupa safar, bepergian, ataupun karena kondisi kita tidak boleh atau mungkin diberi keringanan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya,
mengikuti dawuh-dawuh perintahnya begitu, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Jadi kalau panjenengan niku jangan berharap mendapatkan syafaat kalau kita tidak pernah mengikuti, meneladani apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan begitu. Jangan berharap kita ingin syafaat tapi kita tidak pernah sholat, ya jangan mengharapkan syafaat dari Nabi kita. Tidak pernah zakat, tidak pernah berpuasa, kok ngarep-harap syafaat. Senajan kita itu mungkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban kita, tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya jangan mengharapkan syafaat beliau. Naudzubillah, naudzubillah. Jamaah yang berbahagia, jadi pesan saya yang pertama, pesan yang pasti disampaikan oleh setiap khutbah, ingin menyapa kulo panjenengan kita semuanya, mari meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah, dengan meninggalkan, mengabaikan atau menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk takwa tadi gitu. Artinya di antara implementasi atau perwujudan bagaimana kita mengejawantahkan takwa ini menika, nek kula wau matur, kita tadi mengatakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya contohnya dengan terkait dengan syariat kurban yang segera akan kita sambut ini, jamaah berbahagia. Tadi dari Tamir Pak Supri mengatakan sampai hari ini belum ada kambing kurban ataupun hewan kurban yang dititipkan kepada takmir. Nah, monggo yang memang mampu gitu, yang memang mampu harusnya tergerak hatinya ya untuk segera menunaikan ibadah kurban ini. Karena ini jamaah sekalian, ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini menurut para ulama. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ini mengatakan sunnah mustahabah, sunnah yang sangat dianjurkan. Beda dengan Imam Hanafi, Abu Hanifah itu mengatakan wajib, kurban itu wajib, gitu. Bagi yang mampu itu wajib, gitu. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad Hambali itu mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi memang semi-semi wajib, mendekati wajib begitu, karena sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, itu menjadi terlarang ketika ngaten jamaah sekalian, dia mampu tapi selama hidup belas ora tau kurban. Nah, niku dosa wong niku. Gitu. Dosa, mampu, punya uang, punya kelonggaran secara rezeki begitu, kok tidak berkurban, dia itu berdosa. Nah, makanya kita semua sebenarnya kalau memang mampu ya toh, ada rezeki begitu, monggo, itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya mengatakan dalam surat, tadi saya bacakan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Jadi kalau panjenengan nek kurban niku adalah bentuk ketundukan ketakwaan kita kepada perintah Allah, bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sikap takwa kita. Jadi takwa tadi saya katakan menaati, nindakan dawuh Gusti Allah, tinggi menika diantaranya dengan berkurban ini. Nah, kane wau dipun waosaken sing tekan marang Allah niku senes getihe kurban, bukan juga dagingnya, tapi rasa ataupun sikap tunduk kita, taat kita, sami'na wa ata'na kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Alih ngapunten tengerikan napa nggih kata sing mungkin beberapa keluarga, beberapa kakak yang mungkin baru atau mungkin beberapa waktu lalu barangkali ya menerima kompensasi dari pemerintah terkait dengan pembebasan tanah misalnya gitu. Ini ngapunten. Itu kan nek dibandingkan dengan kita beli seekor kambing atau mungkin 2 ekor kambing atau mungkin
patungan sapi kan nilainya tidak seberapa, hanya sekian persennya atau mungkin 0, sekian persennya begitu. Itu harusnya menjadi perenungan kita, mosok hanya senilai itu kita tidak mampu gitu. Ini misalnya ada niat ya kita sangat bersyukur sekali itu Bapak Ibu, ngapunten Bapak Ibu malah. Karena ngaten nanti apa yang kita kurbankan akan menjadi tunggangan kita pada hari kiamat. Gitu, mengko ono sing numpak sapine, ono sing numpak mendane gitu, numpak mendane menumpak wedhuse ngoten niki wonten. Karena apa dulu ketika di dunia kurban dengan sapi, kurban dengan kambing. Nanti kata Nabi begitu, nanti kita akan melewati jembatan dengan numpak niku wau, numpak kurban kita. Itu ada hadis yang mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi jangankan dagingnya, tadi kan dikatakan di Quran ya, bukan soal daging, bukan soal apa? Bukan soal darah yang sampai kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis ngaten jamaah sekalian, sebelum darah itu kula panjenengan motong kambing, motong sapi, niku getih dereng dumugi teng tanah gitu, belum sampai ke bumi. Niku ganjarane pun dumugi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai seperti itu. Nek pancen kula panjenengan melakukan karena semata-mata taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga dalam hadis yang lain sama sekalian, nek kula panjenengan zakat, kula panjenengan infak sedekah, kula panjenengan niki kula penting nggih. Kurban niku wau, sedekah napa kemawon. Terutama untuk sedekah kayak kita zakat, infak, memberikan beras dan segala macam, uang segala macam. Kata Nabi, sebelum itu barang sampai ke tangan penerima niku ganjarane wis tekan Gusti Allah. Ngoten niku. Betapa Allah sangat senang, sangat cinta, sangat menghargai, menghormati orang yang tunduk dengan cara memberi tadi itu. Nah, ini kula panjenengan kurban itu bagian dari kita menunjukkan kepedulian dengan memberi kepada orang lain. Apalagi di masa-masa seperti ini ketika orang kula nggih maklum nggih Mas Supri barangkali karena memang kondisinya segengeten niki jadi orang mungkin ya paling tidak di beberapa tempat juga apa jumlah pekurbannya menurun begitu. Tapi di sisi lain juga kita melihat orang yang susah juga makin banyak. Orang tidak punya uang juga makin banyak, maka harusnya apa? Ini menjadi semangat bagi yang memang benar-benar masih longgar rezekinya untuk kita sedikit berbagi dengan apa menyembelih seekor kambing lah atau seekor sapi dengan 7 orang tadi itu bisa seperti itu. Ngoten niku. Kalau saya memang biasanya dengan Mas Supri setiap tahun apa ya kita mengajukan begitu, tapi memang sejauh ini memang sejauh yang perkembangan yang saya terima kebanyakan memberikannya dalam bentuk sudah disembelih begitu. Nah, memang beberapa kali kita ngambil ke Jogja sampai sini sudah malam, nah, kadang sudah bau, kadang mungkin juga sudah lelah panitiane ngoten niku. Nah, memang sejauh ini untuk yang hidup belum ada tawaran begitu. Tadi sampaikan Mas Supri juga seperti itu. Nah, tapi akan lebih baik lagi jika memang ada kesadaran dari kita sendiri ngoten untuk berkurban niku wau sebagai bentuk takwa kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapunten jamaah semuanya, kata Nabi ini hadis sahih, sapa wonge sing wonten kelonggaran rezeki gitu, duwite enek gitu, tur yo ora butuh-butuh sing liyane banget, longgar rezekine kok ora gelem kurban. Ngapunten niki sing ngendika sanes kula ning Kanjeng Nabi dhewe. Aja wani-wani nyedak ning musolaku. Tegese mek aja melu gabung salat karo aku ngoten niku. Ini wonten sing menafsirkan nggih, aja wani-wani melu salat Idul Adha karo aku. Sing ngoten niku. Intinipun Nabi niku mboten sekeca, mboten seneng, mboten dadi kersane gitu nek ana wong secara napa secara rezeki mampu kok mboten nindakaken kurban. Tapi tadi monggo kembali kepada masing-masing ya, kepada masing-masing keterangan karena tadi saya katakan niki sifatnya hanya sunnah muakkadah.
sunnah yang sangat dianjurkan untuk para imam Syafi'i, Hambali ataupun Maliki. Hanya Hanafi yang mengatakan wajib. Ini gak ada yang kalau panjangan kebanyakan tengah iki Syafi'i, kalau daerah sing kula aturaken sing Syafi'i niku wau. Gitu. Itu kembali kepada niku wau, kepada apa? Tadi saya katakan ini merupakan sunnah muakkadah. Tapi nek kula saged memberikan semacam motivasi, mbok menawa ngenjing teng dinten kiamat kok jenengan gitu rada kaboten dari sisi amal begitu, maksud saya dari segi amal mungkin jenengan agak kurang. Sapa ngerti kalau panjenengan mergo berkorban niku dadi niku jenengan dipun tulungi ngaten niku. Gitu. Karena tadi saya katakan binatang yang kita sembelih itu nanti bisa menjadi penolong kita, pemberat amal kita di hari kiamat. Gitu. Bahkan jangankan binatang, jamaah sekalian, kalau panjenengan napa nggih hanya 1 2 3 biji kurma mawon saged niku dadi penghalang kita dengan api neraka, apalagi seekor binatang kurban. Jadi lagi-lagi ini penekanannya betapa sedekah niku sangat penting. Infak ini sangat penting untuk keselamatan kita, terutama nanti di akhirat. Begitu. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat, karena banyak sekali kasus jamaah semuanya. Ketika kita bersedekah itu banyak berkahnya, banyak hikmahnya, dan itu juga nanti mendatangkan rezeki kita kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena apa yang kita berikan tidak akan mengurangi harta kita, tapi justru akan menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Kalau panjenengan nek duwe duit sak yuta niku, jenengan sedekahke 1.000, itu milik kita berapa? Kalau mungkin dipikir gampang ya milik kita tinggal 900, tapi niku salah. Sing bener niku yang punya jenengan yang abadi yang 100 niku wau. Amargi niku sing bare dilepot dibetotang akhirat sing 900 mungkin hilang untuk belanja ini itu habis, tidak ada nilainya karena tidak disedekahkan. Tapi nek sing 100 niku sedekahkan akan menjadi teman kita, akan kita bawa di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin kalau seperti itu. Jadi sekali lagi monggo jamaah semuanya, masih ada waktu untuk kita mengumpulkan mengumpulkan dana, barangkali masih sekitar 2 mingguan. Monggo yang belum mantap segera mantapkan hati kita untuk berkurban demi menunaikan kewajiban kita, demi menunjukkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'amin hamdan syakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun wa almin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha la'allakum tahtadun, ittaqullaha la'allakum tuflihun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukayihu mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa syadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa nasratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal afiyata wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa syamatil 'ada wa su'il qada. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.